Oke, jadi disclaimer dulu guys untuk video kali ini mungkin aku cuman sharing doang ya guys ya. Kebetulan aku dosen baru, jadi di sini aku bakal sharing gimana sih caranya buat cari artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang memiliki akreditasi atau peringkat Sinta ya guys ya. Nah ini mungkin bakal ngebantu buat kalian yang mahasiswa yang lagi berkecimpung dengan skripsi kalian dan lain sebagainya lah ya guys ya. Nah jadi gimana caranya, kalian bisa tonton aja video ini sampai habis karena aku bakal jelasin. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu guys ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke isinya guys. Nah jadi mungkin pertanyaan pertamanya itu adalah Sinta itu apaan sih guys? Nah mungkin bagi para dosen apalagi yang lebih senior pastinya udah hatam lah ya guys ya terkait dengan Sinta itu apa sih. Tapi aku sharing buat yang mungkin belum mengenal atau mungkin baru kuliah gitu guys, karena aku dulu juga baru kuliah nggak paham sama sekali, bahkan mau kelar kuliah pun mau selesai kuliah pun masih belum paham apa sih Sinta dan lain sebagainya itu guys ya. Nah jadi intinya Sinta itu adalah pengakreditasian lah ya guys ya untuk jurnal-jurnal yang ada di nasional gitu guys, pemeringkatan. Jadi jurnal-jurnal yang mau terdaftar atau terakreditasi Sinta, mereka bisa daftarkan ke Sinta Kemendikbudristek gitu ya kan. Nanti bakal di-review, bakal dicek, bakal di apalah ya bahasanya, bakal di survei dulu apakah pantas, apakah layak, apakah sesuai cakupannya, apakah memenuhi dan lain sebagainya. Artinya difilter dulu lah ya guys ya oleh pihak Sinta gitu ya kan. Dan nanti dikasih peringkat guys. Peringkatnya itu ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau dulu guys ya. Kalau sekarang kalau nggak salah udah diupdate peraturannya itu cuman sampai Sinta 4 guys. Sinta 1 yang paling tinggi dan Sinta 4 yang paling rendah guys levelnya gitu kan. Nah artinya apakah jurnal-jurnal tersebut, jurnal-jurnal nasional itu ada yang nggak terakreditasi Sinta? Jawabannya ada guys. Nah terus apa sih gunanya akreditasi Sinta? Ya otomatis yang pertama jurnal tersebut memiliki kredibilitas yang lebih tinggi guys, seperti itu. Karena dia sudah melalui tahapan review dan tahapan seleksi oleh atau penilaian oleh pihak akreditasi Sinta tadi guys. Nah, apalagi kalau Sintanya itu sudah terakreditasi Sinta 1, yang mana rata-rata jurnal dengan akreditasi Sinta 1 itu dia bahkan udah terakreditasi Scopus juga guys, sudah terindeks Scopus juga, baik itu Q1, Q2, Q3 gitu guys. Nah, apa sih manfaatnya untuk para researcher? Ya otomatis kalian misalkan mensitasi jurnal dari Sinta 1 gitu ya guys. Itu artinya jurnalnya mungkin bisa kita katakan memiliki level yang lumayan robust atau lumayan komprehensif lah ya mungkin bahasanya guys, seperti itu, kredibel dan lain sebagainya guys. Nah untuk para dosen tentunya berguna untuk mungkin karir mereka guys, untuk naik jabatan fungsional dan lain sebagainya gitu lah ya guys ya. Karena nilainya beda-beda tuh, kita publish jurnal kita di jurnal dengan akreditasi Sinta 4 dengan Sinta 1 dengan Scopus itu beda-beda nilai untuk jabatan fungsional dosen gitu guys ya. Gimana caranya untuk seleksi jurnal itu apakah terakreditasi Sinta atau enggak? Ada beberapa cara guys. Cara pertama itu kalian bisa gunain yang namanya filter extension dari Chrome guys. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini contohnya aku buka Google Scholar, Google Cendekia guys, tempat dimana kita bisa cari ribuan artikel guys, baik nasional maupun internasional tentang suatu topik guys ya, atau topik-topik studi ilmiah guys. Contohnya di sini adalah konversi lahan karet menjadi sawit. Ada banyak nih. Dan kalau kalian lihat di sini ada label yang muncul guys. S5, S3, NA ya kan? Nah, itu apa sih, Bang? Nah, itu adalah fitur filter dari extension yang aku pasang guys. Jadi nama extensionnya itu adalah Sinta Auto Checker. Dan juga di sini ada Rapid Journal Quality Checker guys. Jadi ini aku gunain untuk nge-filter atau memberikan label
pada jurnal-jurnal yang muncul di Google Scholar gitu guys. Apakah dia Sinta 5, Sinta 3, Sinta 1 gitu guys, atau Q1, Q2, Q3 gitu guys. Nah, itu bisa kalian gunain guys. Coba kita cek land conversion. Nah, di sini muncul nih Q1, Q2, Q1, Q1. Artinya jurnal ini dia dipublish di jurnal dengan akreditasi Scopus Q1 guys. Tuh. Nah, tapi kelemahannya yang perlu kalian catat adalah bisa aja ngebug guys untuk extensionnya ini guys ya. Jadi jangan kalian telan mentah-mentah guys. Apakah artinya ketika dilabelin Sinta 5 artinya jurnal ini Sinta 5 gitu kan? Mungkin saja Sinta 4 gitu guys, atau Sinta 3 mungkin saja karena mungkin ngebug, atau enggak ini ada yang enggak kedeteksi kan, apakah itu artinya dia enggak terakreditasi Sinta? Belum tentu guys. Tapi dengan filter ini aku rasa udah lumayan ngebantu banget gitu ya kan, untuk aku ngefilter mana sih jurnal yang terakreditasi Sinta ataupun Scopus gitu guys. Nah, kalian bisa download aja secara gratis guys, intinya di web store bagian extension. Nah, yang ini kalian install, namanya tadi Sinta Auto Checker guys. Sebentar. Discover Sinta Auto Checker. Nah, apakah sudah tidak ada guys? Yang ini kayaknya nih, Sinta dan Scopus Scholar Auto Checker. Bukan guys, bukan ternyata. Kemungkinan udah nggak ada lagi nih yang ini guys ya. Nih, yang ini. Pokoknya yang ini guys. Coba kalian cek aja di Google. Nah, sudah tidak tersedia lagi guys ternyata. Tapi kalian bisa gunain yang lain nih. Mungkin yang ini coba kalian install saja. Karena extension ini lumayan ngebantu guys. Kalau yang satunya tadi adalah yang ini teman-teman. Rapid Journal. Ini itu untuk jurnal internasional sih guys, bukan Sinta sih, bukan Sinta guys. Nah, ini silahkan kalian download. Nah, filter yang kedua adalah kalian bisa langsung aja cek ke website Sintanya guys. Kalian ketikkan aja di Google Sinta gitu kan. Nah, terus kalian buka aja yang paling atas, Sinta kemendikti-saintek.go.id ini guys. Nah, nanti laman websitenya seperti ini. Kalau kalian dosen punya UPTK gitu kan, kalian bisa daftar guys, registration, sehingga kalian bisa memiliki akun Sinta guys. Nih, karena untuk daftar kita perlu NUPTK, NIDN atau NIP ya guys ya. Nah, tapi sebagai tamu kita juga bisa akses website ini guys. Nah, misalkan tadi kita mau cari tahu nih, yang ini jurnal ini dia diupdate di di jurnal namanya Mimbar Agribisnis guys. Kalau kalian nggak nemuin nama jurnalnya, kalian bisa buka aja jurnalnya, ya kan? Dia dipublish di mana gitu, kalian bisa lihat view original. Di sini dipublish oleh neliti.com guys, tapi jurnalnya itu adalah jurnal Mimbar Agribisnis guys. Nah, yang ini. Nah, kalian pengen tahu nih Mimbar Agribisnis ini itu peringkatnya di Sinta peringkat berapa guys? Kalian masuk aja ke bagian search, pilih jurnal, lalu kalian ketikkan aja yang namanya nama jurnalnya guys, Mimbar Agribisnis. Kalian enter. Nah, nanti bakal muncul guys. Nah, ini peringkatnya adalah Sinta 3 guys, terakreditasi Sinta 3. Terus kita mau tahu nih guys, misalnya ini artikel tahun berapa sih terbitnya? Ini artikel tahun mana dia? Terbitnya oke, nggak ada informasinya nih guys. Kita buka di full textnya guys. Atau ini guys, ini 2021 guys terbitnya. Kita mau tahu nih, apakah di 2021 itu jurnal ini tadi Sinta 3 guys. Kalian bisa buka aja. Kalian klik aja jurnalnya tadi. Nah, kalian cek nih. Oh, ternyata di 2021 itu Sintanya masih Sinta 4 guys. Apakah benar? Nah, kalau sekarang Sinta 3 nih. Ini yang aku bilang guys, bisa jadi filter dari extensionnya itu nggak cocok, nggak sesuai guys. Tapi udah lumayan ngebantu lah ya. Sinta 3 ini mungkin filternya dia terapin ke akreditasi sekarang nih, 2025, 26, 24, 23, 22 itu Sinta 3 guys. Tapi di 2021 itu Sinta 4.
Nah, dan kemungkinan artikel ini kan terbitnya di 2021 guys. Nah, otomatis itu masuk ke akreditasi Sinta 4. Tapi kalau kalian mau tahu lebih detailnya lagi, sebenarnya kalian cek lagi aja di tahun 2021 itu, atau peringkat Sinta 4 ini sampai volume berapa sih. Nah, itu mungkin lebih ekstrim lagi, lebih detail lagi lah ya guys. Tapi aku rasa udah sangat ngebantu nih. Artinya jurnal terbitan dari Mimbar itu dia udah terakreditasi Sinta gitu guys. Atau enggak kalian mau cari yang lain, kalian cek aja lagi guys. Misalkan ini mana, coba kita cek ini Agro Veretech. Kita coba lihat guys. Di sini kan NA nih, ya kan. Kalian coba buka di Sinta jurnal search-nya tadi, search jurnal ya kan. Terus kalian masukin nama jurnalnya. Terus kalian enter. Kalau nggak ketemu, artinya memang tidak terakreditasi atau tidak terdaftar dengan sistem akreditasi Sinta Kemendikti-Saintek guys, seperti itu. Nah, jadi filter ini berguna nih buat kalian nemuin jurnal-jurnal yang bisa kita bilang memiliki akreditasi guys ya. Dalam hal ini akreditasi Sinta guys. Kalian bisa juga untuk cari autor-autor yang terdaftar di Sinta guys. Misalkan seperti ini, di sini ada Rahardian Zainul dari Universitas Negeri Padang. Nah, kalau kalian memang tahu profesor kalian kalian pengen tahu penelitian dari profesor kalian atau dosen-dosen kalian bisa cek juga di Sinta ini guys ya. Kalian cari aja namanya, profilnya siapa gitu guys. Nanti bakal muncul kalau memang terdaftar di Sinta guys, dan kalian bisa lihat publikasi beliau guys. Nah, contohnya Scopusnya di sini ada beberapa guys. Google Scholar-nya ada beberapa gini kan. Nah, bisa kalian cari guys ya. Seperti itu caranya guys. Untuk mencari tahu jurnal-jurnal yang ada apakah terakreditasi Sinta atau terdaftar Sinta apa enggak guys. Mungkin segitu aja lah ya guys ya untuk video kali ini. Nantinya mungkin aku bakal sering juga bikin video lainnya yang ngebahas tentang dunia perdosenan atau dunia akademik guys. Nah, jadi kalau kalian suka silahkan klik aja tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, jangan lupa komen juga guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.